Dua-dua datang jadi champion. Tepuk tangan lagi. Pokoknya kita banjir dengan Kalau HP non-stop 24 jam aktif melayani. Iya betul. Dimanapun cas pakai power bank di bawah. Tapi yang punya tetap tidur. Itulah bang, surat cuti aku tuh bang. Aku malah palingan cuti tapi kan fasik. Cutinya bener. Iya, cutinya enggak, tapi pasti makrokan fasik itu nggak yakin aku itu. Yang AOP kan cuti masih bisa booking. Nah jadi saya bilang kayak Mas Bro jadi ya udahlah, nggak apa-apa bang. Nanti kita lihat di hasil akhir lah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terang untuk kita pada pagi hari ini. Waduh, ini kita Semangat banget nih kayaknya. gua menantikan ini nih dari tahun-tahun lalu gitu. Khusus untuk event hari ini. Untuk podcast hari ini. Yes. Kenapa? Karena kita mendatangkan 3 orang championship kita, harusnya 4, cuman yang satunya lagi pendidikan. Oke. Jadi Oh, kita, gitu ya? kita mendatangkan 3 orang championship kita dari berbagai macam daerah. Dari Sabang sampai Merauke dong. Ya, dari mana aja Lang? Dari Ternate. Dari Prinsewu. Ada juga Ketapang juga. Apa? Oke, nanti Mol bakalan ngenalin satu-satu ya. Nah, Sorry, kalau yang lagi pendidikan dari mana? Coba, ada yang tahu nggak? Dari sini ada yang tahu? Oh, Gunung Sitoli. Iya. Oh, mana tuh? Medan. Anak gunung dong. Sitoli Mountain kalau bahasa Inggrisnya. Itu dia ya, spesial banget hari ini ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama apa namanya? Championship. Kalau gue manggilnya championship lah, juara semua nih. Karena memang 4-4-nya ini juara, harusnya 4 tapi kita hadirkan 3 ya. Karena tadi mau bilang lagi pendidikan. Yes. Pendidikan apa sih? Hah? Pendidikan apa sih? Nggak tahu kayaknya bahasa Inggris apa ya? Bahasa pendidikan jasmani kali ya. Lu tau gak sih, Muak? Apa tuh? Jadi Sales Mega Reward 2021 ini merupakan program pencapaian booking untuk AOP yang mendapatkan poin tertinggi secara nasional. Buset. Gila. Tepuk tangan galang, tepuk tangan. Amigo. Nah, sebelum lu masuk kualifikasi nasional, peserta itu berlomba dulu di zona yang sudah ditentukan. Jadi 3 punya zona dari kantor pusat itu ada zona A, zona B, dan zona C. Itu poinnya ditentukan kriterianya dari kantor pusat. Pasti lu tanya-tanya nih Muak. Zona A itu apa aja sih wilayahnya? Coba galau tuh ya. Nah, Zona A apa lah? Zona B apa? Zona C apa? Tentunya dari daerah gua dong. Apa tuh? Mana itu? Jawa dong. Ada Jawa, ada Bali, Kalimantan ya. Itu zona Jadi A. ada 3 wilayah nih ya di zona A. Nah kemudian ada di zona B. Nah zona B ini Sumatera. satu doang, ya enggak? Berarti Sumatera itu lebih gede ya? Iya. Iya ya, lebih luas maksudnya ya. Lebih luas dan lebih capek kayaknya deh. Sama kayak Tuh jauh dulu tau gak sih ada zona C juga, Sulawesi, Papua, Ambon, NTB, dan NTT. sumber air Sudeka. Berarti yang Ternate ini termasuk zona C ya? Iya. Iya ya? Benar. Oke. Gila banget gak sih, hadiahnya luar biasa banget. Persembahan Bang Menteri Taspen ini. Ya. Lu tau gak sih ada hadiah-hadiah yang luar biasa diberikan untuk para pemenang kita juga. Apa tuh? Ada motor Ninja 250cc ABS.
ABS asal Bapak senang? Enggak, bukan itu. Ini 4 loh. Iya benar. Ini pasti harga motornya kayaknya cuma 7 juta paling. Kata siapa? Enggak ya? 80 juta. Nggak sampai di situ aja. Jadi 4 unit sepeda motor Honda, NDV juga ada. Masih kurang. Gua kasih lagi 12 unit sepeda motor Scoopy untuk sel Mega Reward 2021 persembahan Bang. Tepuk tangan lagi. Jadi memang yang mendaftar sebenarnya 20 orang. Tapi yang spesial itu 4. Tapi yang kita bisa hadirkan 3. Berarti karena yang 4 itu hadiahnya super duper mega reward. Iya. Tadi yang mau bilang kan 4 sepeda motor Ninja 250 cc. Benar. Itu keren banget sih. Bakalan makin semangat kan passingnya ya. Iya, kampanye keren loh. Sini kayaknya orang-orang pada penasaran nih untuk kita perkenalkan ketiga orang ini. Siapa aja tuh, Bu? Ada Rossi Fister KCP Pringsewu. Suaranya salam kenal semua. Saya Rossi Fernando dari KCP Pringsewu. Abi pun. Bisa jawab. Rossi ya. Kemudian yang kedua ada Bung Dedi Rahadi dari KCP Ketapang. Betul. Suaranya Bung Dedi. Nama saya KCP Ketapang. Selanjutnya Ada Luffy Niho KCP Ternate. Horas. Salah. Lu salah. Tabea. Bukan Ternate. Saya Lutfi Ajino AOP KCP Ternate. Kalau di Ternate biasa kita Tabea. Tapi ya itu yang artinya Tabea itu permisi. Saya Lutfi. Oke. Lu tahu nggak sih? Jadi Bang Marintas ini memberikan reward dari tahun ke tahun untuk karyawannya juga dan AOP. Di AOP ini kita jelasin dulu account officer pensiunan di Sales Mega Reward 20 ada Rossi Fister juga dari KCP Pringsewu. Kita kenalin ada Dedi Rahadi juga KCP Ketapang dan Lutfi juga Niho dari KCP Ternate. Bagaimana sih perasaan teman-teman? Kita mulai dulu dari yang jauh deh. Oh sih, sorry, yang jauh mana nih? Ternate ya. Oke, gimana? Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Saya secara pribadi sangat senang sekali dengan apa yang saya dapatkan dalam hal ini sebagai sales Mega Reward. Nah ya, dan saya pribadi sangat bangga. Bangga ya? Sangat bangga, apalagi kalau dipanggil ke kantor pusat. Keren sekali. Baru pertama kali konon katanya. Baru pertama kali, Mas. Apalagi langsung di kantor pusat di Geraha Mantap lagi. Tepuk tangan lagi. Satu juta orang bertepuk tangan buat Ternate. seluruh insan mantap tepuk tangan. Benar, Bro. Nah, ngomong-ngomong Bro, baru pertama kali juga jangan-jangan ke Jakarta ya? Baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Jadi Ke Jakarta. gimana nih ketika sampai Jakarta ngeliat gedung sate gimana tuh? Bandung gitu. Tolong dikoreksi biar lucu. Itu gedung sate tuh Bandung. Gedung sate. Iya. Dan kita ini kompak gitu. Koneknya lama ya. Udah ngobrol kayak gitu ya. Oke ya, berarti ini baru pertama kali buat Om Lutfi ya. Iya. Nah kalau Om Dedi nih, Om Dedi sendiri gimana perasaannya dan pertanyaan keduanya, apakah sudah ini ke Jakarta udah kali keberapa nih? Baru pertama. Baru pertama. Perasaannya gimana? Coba. Nah, kan terbayang-bayang. Oh betul. Ya, senang ya. Mulai dari yang kita jemput sampai di Tech Podcast itu happy banget ya. Pengalaman pertama pastinya ya, untuk Tech Podcast ya. Sebelumnya pernah nggak diwawancara di radio gitu? Belum. Montok. Baru di Mantap. Iya. Memang love you full Bang Mantap memang. Biasa. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan dulu pokoknya. Kan dulu kita kawan ngomongnya aja. Dan yang terakhir Dan yang terakhir nih dari seberang juga sih sebenarnya ya. Dekat ya, hitungan jam aja sampai. Ini ada Bro Rossi Fister dari KCP Pringsewu. Nah, gimana pengalaman pertama ke Jakarta juga jangan-jangan? Kalau ini udah yang kedua. Kedua. Yang pertama gimana tuh? Yang pertama itu waktu acara pembekalan AOP di kalau nggak salah di Februari 2019 juga acara Bang Mantap. 2019 pembekalan 2022
datang jadi champion. Tepuk lagi. Pokoknya kita banjir dengan kemarin. Rasanya gimana? Yang pasti seneng banget lah, bangga. Kemudian ya apa ya? Kadang-kadang mikir saya yang dari daerah ini dipanggil sampai ke kantor pusat itu, kemudian perlakuannya sangat luar biasa. Servis ya. Iya, full service. Kita juga sih terima kasih kalau bukan kalian kita juga nggak bakalan naik Alphard. Iya. Ya teman-teman. Jadi nggak semua orang bisa naik Alphard. Ya gue gak sama mereka cuy bisa naik Alphard. Jadi makasih banget ya. Makasih ya. Kalian adalah kita juga. Oke, kita mungkin apa ya? Penasaran juga nih bagaimana mereka jadi AOP mulai dari kapan ya? Mungkin dari Om Deddy jadi AOP Bang Mantap mulai kapan dan gimana tuh ceritanya? Kalau kemarin sih gue udah tahu tuh, mungkin Mantap Squad lainnya pengen tahu juga. Kisahnya jadi AOP Bang Mantap. Saya masuk di Mantap tahun 2019 di bulan 2. Di bulan 2 Februari, oke. Kemudian dapat info dari mana? Ya. Dapat info. Awalnya saya sebagai referral. Oh, referral. Bukan calo ya, referral ya. Iya. Oke. Itu setahun lebih. Setahun lebih. Iya. Kemudian pada waktu itu sambil cari nasabah, saya kerja jualan. Jualan apa? Jualan keliling. Keliling, bukan jualan dong. Bukan. Ini mau kita apa benteng nih kalau jual. Terus itu untuk di Ketapang tidak ada kantor, mantapnya baru di cabang Pontianak. Jadi kalau dapat nasabah saya bawa ke Pontianak. Jauh padahal. Lumayan main 7-8 jam. Lumayan. Kalau di sini udah sampai lumayan. Jawa Timur. Ini Jogja. Di mana kali? Oh jadi dulunya sebelum jadi pegawai Mantap jualan, kemudian awal juga jadi referral ya, iya, gitu ya. Betul. Nah kemudian yang ngajak siapa sih kalau dari Bang Mantap? Saya ini kan terpikiran kalau misalnya saya bantu selama 1 tahun ada peluang dah untuk saya. Jadi waktu itu masih kasih Gue kayak lagi dengerin nonton ini. Tinggal ada siapa sih namanya? Nenek Upin. Siapa namanya tuh? Kurang nenek Upin sama Kak Ausi ya. Beda. Oke, lanjut Pak Ci. Malaysia FM ya. Lanjut sampai waktu itu kan KC Pontianak Pak Andi Prasetyo. Alhamdulillah saya masuk lamaran, dites, lulus. Dilamarnya dengan mas kawin. Gimana? Cuma mastiin aja. Iya, takutnya lamaran bawa mas kawin juga. Mau dua keluarga nggak gitu ya dilamar? Enggak. Cuma surat lamaran aja. Surat lamaran kerjaan. Iya, betul. Lu minta jelasin kita mulu sih. Orangnya begitu. Jadi dari 2000 kita coba recap lagi 2019 Om Deddy masuk ke Bang Mantap. Iya. Awal jadi referral bahkan dulu sempat berdagang juga gitu. Iya, sambilan. Kemudian melihat peluang kayaknya masa depan cerah di Bang Mantap. Terbukti pada hari ini nih dapat motor Ninja ABS berapa itu tadi? Iya. Keren. Thank you Om Deddy sharingnya. Mungkin selanjutnya siapa nih? Ada Rossi, tapi gue mau Lutfi dulu dong. Lutfi dulu ya. Dia ada jauh juga. Iya, juga. Coba cerita tuh. Coba perjalanan menjadi AOP-nya gimana, Bung Lutfi? Jadi kalau untuk saya bergabung di Bang Mantap itu tahun 2018. 2018. Ya. Berarti duluan Om Lutfi ya daripada. Ya, kalau tidak salah bulan 10. Bulan 10. Ya, bulan Oktober itu. Oke. Tapi sebelum itu berkas lamaran saya itu kan saya masukkan di KC Ambon. Oh, KC Ambon. Iya. KC Ambon. Sebenarnya Ternate ini memang agak unik ya. Dia Maluku Utara ya. Iya. Tapi cuman karena waktu itu iya posisi saya lagi di Ambon, Pak. Oh, posisi lagi di Ambon karena ikut istri di sana. Istri kan tugas di Ambon. Nah, jadi ya sudah saya masukkan lamaran ke Bang
bukan hanya di Bank Mantap, Pak. Banyak sebenarnya. Banyak ya. Di pos, Sebar jaring ya, iya. istilahnya. Pokoknya banyak lamaran yang saya masukkan di bank. Nah, terus yang terakhir itu saya masukkan di Bank Mantap. Oh gitu. Nah, tapi saya nggak terlalu berharap, Pak. Kenapa tuh? Ya karena kan nanti kan saya akan balik ke Ternate. Ya, jadi ya sudahlah kalau memang rezeki ya. Pasti dapat lah. Nah, jadi pas saya ingat betul waktu itu di bulan Desember 2017 istri saya sudah dimutasi pindah ke Ternate. Mutasi jangan-jangan istrinya orang asal ini. Iya, kok Kenapa? Karena kita tadi malam ketemu anjing. Gua gali dong. Oke, lanjut. Iya, jadi istri saya pindah, Bang. Pindah ke Ternate. Ya sudah, saya sudah nggak kepikiran lagi sama lamaran yang saya masukkan di Bank Mantap. Karena di dalam pikiran saya, nggak mungkin lah saya pas dipanggil kerja baru penempatannya di Ambon. Nah, sudahlah, saya udah nggak berharap lah, Pak. Nah, jadi setelah saya balik ke Ternate, kurang lebih 3 bulan. Sampai bulan Maret, ya tiba-tiba ditelepon, Pak. Ditelepon dari KC Ambon. Waktu itu kalau tidak salah KC-nya itu Pak Bagas. Yang sekarang KC Cirebon. Pak Bagus, ya itu. Pak Bagus. Ya, betul. Nah, Pak Bagus nelpon, terus dibilang Pak dengan Lutfi ya. Lutfi nanti besok saya ke Ternate. Ya. Ini saya dari Bank Mantap. Saya kaget, Pak. Iya. Karena saya sudah nggak ada pikiran bahwa nanti akan dipanggil di Bank Mantap. Karena di Ternate kan nggak ada Bank Mantap, Pak. Iya. Jadi saya Itu belum ada ya? belum ada, Pak. Jadi iya 2017 belum ada. Jadi sudah. Jadi berselang itu Bapak Bagas telepon Lutfi besok saya ke Ternate. Nanti saya interview di Taspen. Oke. Oh siapa? Saya Cocok banget. saya kaget sih. Siapa? Senang sekali saya, Pak. Karena nggak pernah terbayang nanti dipanggil di Bank Mantap. Nah, jadi sudah besoknya saya datang. Jam 7 saya sudah di Taspen, Pak. Iya. Sudah jadi pegawai Taspen saya, Pak. Karena rapi banget saya pertama sekali. Jadi pegawai Taspen belum datang, saya udah datang. Aku kebayang ya, gue kebayang banget kalau di Ternate gitu jam 7 datang ke kantor pasti masih sepi banget. Jadi ya sudah itu. Jadi awal mula saya masuk di Bank Mantap itu, Pak. Singkat-singkat diterima tuh. Iya, jadi setelah itu belum lagi, Pak. Belum lagi. Iya. Belum. Jadi wah, memang luar biasa nih, Pak. Jadi setelah di interview, Pak Bagus Pak Bagus balik lagi ke Ambon. Saya bilang, Lutfi, Pak, jadi nanti selanjutnya, Pak, sudah Lutfi nanti ada infonya. Oh, siapa? Nah, jadi sudah saya tunggu. Oh gitu. Nah, saya tunggu, saya pikir mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Ternyata tidak, Pak. Sebulan sampai 2 bulan, Pak. Wah, sempat Saya bilang, lama tuh ya. ini jangan-jangan nama saya sudah tidak ada nih. Sudah nggak ada lagi sudah. April Mei ya. Akhirnya diterima ya? Ya, akhirnya sudah saya ditelepon lagi sama Pak Bagus, katanya Lutfi, jadi nanti KCP Ternate sudah dibawa koordinasi KC Manado. Terus saya gimana, Pak? Waduh, sudah, kamu sudah diterima lu, tinggal nanti kamu tanda tangan PKWT saja. Oh, siapa? Alhamdulillah, Pak. Bro, bener nggak sih konon katanya tes terakhirnya untuk jadi AOP di KCP Ternate makan beling ya? Lo makan beling ya katanya? Beling tekan kaca gitu ya? Kira tes kuda lumping gitu. Pakai ini gitu, pakai mikir semuanya apa ya? Apa? Bro Lutfi kan di Ternate, ya Indonesia Timur, ya biasanya ciri khasnya apa? Dites minum banyak minum aqua. Oh, minum aqua. Buat papeda. Rupanya enggak. Oke, thank you. Thank you Bro Lutfi. Nah selanjutnya nih kita juga harus dengerin juga ya awal mula Victor. Gue manggilnya apa sih? Rossi ya. Ya pokoknya kalau lu dia dengan angka 46. Bukan
69. Oh, kebalik. Oke, Rosi, gue juga pengen dengar ya tadi Bro Lutfi, Bro Dedi udah cerita awal mula jadi AOP nih. Nah, gimana kalau Rosi pribadi nih? Kalau awal mula sih kan karena orang tua kan pensiunan dari tentara waktu itu. Jadi ada AOP dari KC Bandar Lampung waktu itu kan passing ke rumah. Mantap nih. Iya. Di prospek lah kan waktu itu. Anak di prospek. Waktu itu kan karena aku kan tinggalnya di daerah Pesawaran kan. Di daerah Pesawaran, kemudian rekan dari AOP KC Bandar Lampung ini menyampaikan nanti katanya di Prengeseu ada buka tuh calon bank mantap juga di sana. Coba deh kalau memang ada minat buat lamaran aja, daftar. Siapa tahu ya memang nasibnya di sana kan. Jadi nggak lama dari itu kita buat lamaran, kita masukin ke KC Bandar Lampung sekitar awal tahun 2018 lah, sekitar bulan Februari mungkin kalau nggak salah. Kemudian masukin lamaran sekitar 2 bulan baru dapat panggilan dari GA waktu itu untuk interview. Setelah interview langsung lolos ikut tes berikutnya lagi, tes psikotes dan terakhir MCU. Baru setelah itu sekitar bulan Juli 2018 baru suruh masuk. Juli 2018. Ya. Berarti antara 3 ini yang dulu Rosi. Iya. Dulu Rosi, kemudian Om Lutfi, sama Bro Dedi. Iya. Emang dia dan menurut gue nih untuk jenjang karir dan liputan mereka terhitung cepat. Benar. Cepet banget gitu. Hampir 3 tahun berarti ya Om Deddy udah dapat motor ninja ya. Dan mungkin bukan ninja aja pastinya dong. Kalau champion Om Deddy rewardnya banyak tuh ya kalau secara cepat ini rewardnya pernah dapat apa aja dari Bang Mantap? Om Lutfi? Ya kalau dari saya pertama dapat HP. Ya, itu kalau tidak salah program Beduk Ramadan. Beduk Ramadan ya. Oke. Kemudian terus yang kedua itu saya dapat motor NMAX. Wow. Mas Sorum tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Saya iri saya dengki. Tambah lagi sekarang gitu kan? Iya. Kemudian apa lagi? Ya tambah yang sekarang ini. Bodoh. Emang udah pasti nih ya? Udah pasti ya? Iya kok kalau katanya sih memang dengar nih ya, motor ninja di cancel, diganti pakai ninja. Pakaiannya ninja. Jadi dapat apa aja nih? Tadi udah Mas Lutfi. Apa tuh? Saya HP, sepeda, umroh. Umroh ya? Iya, banyak juga. Tadi Lutfi cuman NMAX. Ini handphone, sepeda, umroh. 4 kali loh. Wih, mantap. Ngomong-ngomong ini, gue curiganya sih, yang kayaknya sepeda beli sendiri deh. Aja, biar lawan iri. Banyak gitu ya. Iri. Dia pergi bilang sama istrinya, cinta. Oh, cinta ya. Apa panggilnya apa? Ibu. Darling. Saya dapat sepeda padahal beli sendiri. Jadi tadi sepeda, umroh, kemudian Ninja. ninja ini. Iya. Ini paling wah pastinya. Paling wah. Mantap. Rosi, lo dapat apa aja, Ros? Kalau pertama kali dapat sepeda Pacific, sepeda lipat itu. Iya. Yang kedua sepeda listrik waktu itu. Yang ketiga Yang satu buka showroom motor, showroom sepeda. 1, 2, ya, 3. kemudian umroh, Tepuk tangan. dan yang terakhir ini 4 ya. sampai sekarang. Kira-kira nih. Panas kan? Panas gak bro Lutfi? 4 kali loh ini mereka pada dapat reward. Kayaknya saya mesti 5 harus. Kira-kira nih bro, abis kita tag podcast ini, kira-kira kalian ada rencana mau ngasih kita nggak sih? Kita donki. Iri. Lo tau gak sih dari kalau booking untuk PCMN tertinggi di tahun 2021 itu tahun bulan berapa sih? Saat kita jadi AOP nih 2021 dari Januari sampai Desember pasti kita punya booking yang tertinggi gitu, benar ya Rosi ya, Dedi ya, Lutfi ya. Pasti lu kalau di Lutfi dulu deh, bulan berapa sih tertinggi dan itu momennya kenapa sih? Apakah karena itu habis sosialisasi? Apakah itu karena lebaran? Karena permintaannya jadi tinggi untuk mengajukan peminjaman bulan 2021 aja kita ngomongin. Lo paling gede dapat berapa? Iya, booking paling gede berapa? Berapa M kayak gitu tuh. Kalau untuk booking di 2021 itu 5,5 kali. Tepuk tangan. Itu
bulan berapa tuh? Masih ingat? Itu kalau tidak salah di bulan April. Momen apa bisa 5,5 M itu? Kalau sosialisasi tadi. ya kalau untuk strateginya sih banyak, Bang. Iya. Ya, Salah satunya peran istri ya. Masih doa. benar sekali, Bang. Itu sangat penting. Betul. Peran istri sama doa kedua orang tua itu juga sangat penting. Baik suara Ya. Terus yang ketiga itu ya kembali ke kita, Bang. Jadi saya pikir strateginya sama dengan teman-teman yang lainnya, tapi mungkin semangatnya beda. Oke. Berkali-kali lipat gitu. Iya, pasti semangatnya beda. Tapi strateginya rata-rata kalau strategi marketing sama, Bang. Cuma semangatnya itu yang beda. Iya. Sama satu lagi, rezekinya. Iya. Betul sekali rezeki. Berapa Noah? Iya benar, berapa Noah? Kira-kira. Itu waktu itu Noahnya sekitar 20 lebih. Berarti rata-rata satu week itu 200-an juta dong. Ada juga sampai 350. Berarti kalau Lutfi itu sehari bisa input 3 Noah gitu kali ya? Sehari 3. Wih gila, sehari 3. Iya, paling ya. Ini pertanyaannya input Noah ya, bukan makan sehari berapa ya? 3 sehari ya. Pagi makan sampai kantor input, siang makan input. Oke. Box. Gue tanya lagi ke Lutfi nih. Ini debitur lu banyak yang mana? Asabri, Taspen, atau Dapen dari KSM atau gimana? Ya kalau untuk debitur sih yang pastinya banyaknya dari Taspen ya, dari pegawai. Dan rata-rata debitur saya itu yang masih prapensiun ya sebenarnya. Prapen. Ya, prapen. Berarti kebanyakan new ya? Iya, kebanyakan new. Oke, berarti 5,5 ya, tertinggi sampai saat ini ya. Iya. Kita berdoa semoga nanti yang berarti bisa memecahkan rekor pribadi. Amin. Selanjutnya, Ya ada Dedi ketawa mulu nih, sendiri suka nih. gimana nih kamu Filipin? Rekor tertingginya sampai saat ini berapa? Om? Berapa? 4 aja. Kalau saya itu di bulan 12, bulan terakhir kemarin. Kita kasih tahu nih. Tapi nanti cerita lucu dua orang ini. Berapa M totalnya? Bulan 12 kemarin saya 5,3 kalau nggak salah. 5,3 M. Biasanya tuh orang akhir tahun kendor. Iya. Ini malas semangat. Ada apa kok ini? Tapi mungkin 5,3 M ya. Iya. Oh itu dapat nasabahnya daerah Ketapang aja tuh, jangan-jangan sampai daerah-daerah Iya, lain. keluar kota. Jujur sejak Covid tahun 2021 saya tidak ada main keluar kota. Oh, jadi cuma mainnya Ketapang aja. Iya. Kalau 2000 yang tahun sebelumnya sering lah, sebulan sekali tetap. Oh 2020 kan udah Covid juga tuh. Iya. Tapi nggak Iya, apa ya? iya, Tapi tetap. 2021 itu Iya. karena mencekam juga Iya. kemarin. Delta cuy. Tapi pikir-pikir saya kan tahun ini ngejar reward, mega reward ninja lah ya. Iya, 2021 Di ya. bulan 10 saya peringkat 7. 10 berarti bulan Oktober ya. Iya. Jadi Tahu. Tapi itu nanti disimpan. Itu disimpan. Itu sumpah itu lucu. Iya, nanti Jadi 5,3 M ya? Iya, 5,3 M. Berapa Noah tuh kurang lebih? itu 20 lebih juga. 20 lebih. Kalau lu di Ketapang pola canvassingnya gimana tuh? Maksud juga 1 minggu juga lo door to door atau memang sosi misalnya ataukah jualan program ya Iya. produk gitu gimana tuh? Kalau saya sih beda dengan yang lain. Apa nih ya? Gimana tuh? Kalau teman-teman ini kan banyak talent marketing Oh, lah ya. marketing ya. Kalau saya tuh satu nasabah harus jadi PK. Waduh, ini agak Iya, idealis. harus tuh. ketemu Waduh. syaratnya. Karena gini, kalau udah ketemu kayak gini ngobrol nih. Iya, betul. Dan kayaknya ngeyakinin orangnya secara tipikal gampang nih. Tapi nggak ini kan nggak ngeluarin tisu dibakar di notis nggak kan nasabahnya kan? Ya udah. Tanda tangan PK iya gitu. Padahal belum ada janji, baru 1 kali. Tapi alhamdulillah kebanyakan langsung jadi PK. Oh, Iya. tepuk tangan lagi. Berarti Om
Om Ded rekor tertingginya sampai saat ini rekor pribadinya 5,3 M. Iya, Betul. udah itu pun kita jangan hitung-hitungan masalah waktu kerja lah. Iya. Kalau Pasti saya Sabtu Minggu kan pasti. ada lagi. Oh, Gini, enggak. pulang kerja kan kita jam 4:30. Iya, lanjut tuh. Saya lanjut sampai malam. Wah, mantap. Nongkrong, Iya. ngopi gitu ya. Kita langsung ke janji rumah nasabah. Oke. Kalau HP non-stop 24 jam Iya. aktif melayani. Iya betul. Dimanapun cas pakai power bank bawahnya. Tapi yang punya tetap tidur kan. Oke, keren banget ya. 5,6 M, 5,3 M. Nah, Iya. ini Valentino nih kita tanya. Valentino Rossi gimana nih? Iya. Setelah berhenti membalap ini jadi enggak AOP ya, bukan berhenti ngebalap ya. Iya, pensiun dari pembalap jadi AOP. Wah, Dapat juga. dapat ninja lagi. Bener juga champion juga. Champion juga. Nah, kalau lu sendiri rekor tertingginya, rekor pribadinya berapa tuh? Pernah hampir 6 waktu itu. Hampir 6. Hampir 6. Berarti lebih dari 5,6. Iya, sekitar tahun 2020. Persisnya kurang lebih berapa? 5,9. 5, tepuk tangan lagi, tepuk amigo. Itu kan 2020 ya. Itu udah masuk kategori champion belum waktu itu belum ya kayaknya. 2020 sudah. Sudah ya, udah dapat apa umroh ya? Iya, dapat umroh. Lu kalau dapat 5,9 M tuh canvassingnya jam 1 dini hari juga katanya lu jabanin tuh ya. Gila, jadi 5,9 M tuh. Memang juga jaraknya jauh-jauh sih. Waktu itu kan sempat ngobrol juga kita ya, Iya. Mas, ya. Iya. Terus apa waktu 2021 di bulan apa tuh yang paling tertinggi tuh? Kalau untuk bulannya saya lupa, tapi di sekitar awal tahun lah. Awal tahun, ya. Soalnya awal tahun kan kita kan di awal tahun itu kan udah di-share tuh. Iya. Untuk Seles Mega Reward tahun 2021 kan bakal dapat ninja nih. Makanya kita gas dari awal sih untuk jaga apa ya? Untuk Konsisten ya, tadi. untuk konsisten itu tadi. Jadi Oke. sekitar 4,5 lah pernah. Berarti bulan ke bulan lu kali udah berapa ini ya? Udah berapa kayak gitu dong ya? Iya. Berarti ini gue sih nggak heran ya 4 orang ini ya dapat motor ninja gitu kan ya, karena kerja keras mereka gokil banget cuy. Lo ketika kita tanya tuh bookingnya aja 5,6, 5,3, 5,9. Kalau bicara rata-rata atau average, rata-ratanya selama tahun 2021 berapa tuh rata-rata booking kalian? Per bulan. Iya, kalau dibagi 12 total berapa tuh? 3 M lebih. 3 M lebih. Om Lut? Iya, rata-rata 3,8. 3, lu juga ya? Sama. Ya, berarti Ya rata-rata gue nggak heran sih. kategori champion Iya, gitu ya. that's why memang mereka jadi memang layak banget gitu menerima motor ninja tuh. Jadi ya mudah-mudahan ya ini ninja nanti udah kalian terima, kalian makin gagah lah. Gue penasaran nih. Asli. Itu motor ninja nih. Ya. Ketika sampai di rumah lu pakai apa lu jokul ya? Gue penasaran nih. Kalau lo Ras rencananya gimana? Ya kalau rencana ya ada rencana lain sih memang. Oke, kita sudah paham. Oke. Ya kalau Bang Deddy aku udah tahu. Gimana Bang Ded? Lo gimana Bang Ded? Om Ded lo motor lo nanti mau lo pakai tuh atau gimana untuk canvassing atau ada rencana lain juga? Untuk sebentar ini untuk saya pakai dulu lah. Jadi sultan ketapang nanti. Jadi sultan ketapang nanti. Tapi ingat tadi kelipet untuk saat ini saya pakai dulu. Berarti ada koma gitu. Kemungkinan ya. Mungkin mau dinikmatin dulu 3-6 bulan ke depan. Kuber dulu. Sebenarnya nanti ke tempat nasabah, gila, makin percaya. Yakin ya. Yakin. Kalau Om Lut gimana? Om Lut, Kalau saya sama sih sama dengan Mas Bro. Ya, karena kemarin Ada rencana lain juga. maksudnya rencana lain itu modifikasi kalau Banyak ya. pengen beli baut pos warna biru ke zaman-zaman dulu tuh modim. dan knalpotnya langsung pada ganti nih pasti nih. Iya. Apa mau nanti pulang ke Ketapang kita beli knalpot dulu? Oke, nah ini kan juga kita udah ngobrol banyak ya. Terus kalau Bang Mandiri Taspen kan kalian pasti tahu dong tagline-nya tiada kata pensiun untuk berkarya. Ya, tentunya kita pun sebagai apalagi teman-teman marketing ya bantu untuk para pensiunan
lebih sejahtera lagi dengan cara kalian mempromosikan gitu ya, bahwa Bang Made Taspen ini ada kredit pensiun gitu, terus membantu prosesnya sampai ngurus pensiunnya program juga. yang menarik-menarik, Programnya juga bagus-bagus banget ya. Tentunya ada 3 pilar mantap ya, ada mantap, aktif, sehat, sejahtera gitu. Nah, ngomong-ngomong, gimana sih perasaan kalian nih ya, wah, udah membantu para pensiunan layaknya kayak orang tua sendiri. membantu orang tua sendiri gitu. Nah, sekarang aku pengen dengar ceritanya mungkin dari Bro Dedi dulu nih. gimana Om Ded? Iya, kalau untuk di Ketapang lah ya. Iya. Bukan kayak lagi nonton Upin Ipin lah. Gimana kalau di Ketapang Om Dedi? Kalau Ketapang pelayannya saya cap jempol lah. Ucap jempol. Aku kemarin kopi. Iya. Ucap jempol. Soalnya dari pensiun sendiri yang ngomong, dari security, ACS teller, semua yang termasuk saya itu mantap lah pelayanannya. Beda dengan yang lain. Beda ya? Iya. Contoh hal kecilnya apa? Kita bantu Pastinya urus nasabah pensiun gitu ya. Iya, seperti orang tua sendiri lah. Ngomong kalau di Ketapang kan jaraknya pasti jauh-jauh. Iya. Taspen Ketapang ada? Nggak ada. Nggak ada, berarti Di harus ke Pontianak. Pontianak. Iya. Nah itu Om Dedi urusin juga. Iya. Nah tuh, gimana nggak ada pelayanannya nggak diacungin jempol gitu ya? Iya. Jempolnya 2 lagi. Ya. Tapi memang benar sih cuy. Jadi gue pun menganggap ya kita kerja memang digaji ya. Cuma di Bank Mantap ini gue ngerasain kita punya kayak sisi emosional atau sisi sosial gitu, membantu orang, merasa membantu orang tua. Makanya di retention pun sendiri gitu, kita punya program-program yang lo masuk jadi nasabah Bank Mantap bukan sekedar ngambil gaji aja gitu, bukan sekedar ngambil kredit aja. Bahkan kita ngasih ada layanan kesehatan, gitu, senam bersama, cek kesehatan gratis. Bagian beragama muslim ada kajian mantap. Nah, juga banyak banget tuh program kita suka masak-masak bisa mengikuti Mantap Cooking Club. Jadi memang testimoninya alhamdulillah sejauh ini bagus-bagus aja gitu. Karena mereka merasakan dampak pelayanan cerita gitu. Dan kita kan gua rasa sih mengawal tuh ya, dari awal mereka sebelum pensiun sampai gitu ya. Benar. Jadi nggak hanya masuk pensiun habis itu lepas aja, karena kita juga ada pelatihan seperti lu bilang tadi. Semua pelatihan itu cooking juga seperti tadi lu bilang tadi. Pokoknya dari awal sampai akhir sampai pensiun kita layani para pensiun. Itu kata Om Ded. Coba dari Om Ded gimana Om? Benar. Apa yang dirasakan oleh pensiunan sana? Yes. Ya kalau untuk dari pelayanan sendiri kalau di Ternate sangat luar biasa Pak. Jadi banyak juga nasabah-nasabah saya yang sampaikan ke saya. Terima kasih banget. Ya sangat luar biasa kalau untuk pelayanannya di Bank Mantap khusus pensiun Pak ya. Khusus pensiun Ya khusus pensiun. Khusus pensiun. Dan itu terbukti banyak misalnya nasabah yang mau pensiun itu kadang-kadang mereka langsung hubungi ke saya. Seharusnya kan ke Taspen. Dan kita sebagai AOP sendiri harus tahu apa namanya syarat-syarat. Dan karena kita juga bagian dari Taspen gitu kan, jadi kita mendorong atau membantu gitu. Karena rata-rata pemahaman nasabah saya khususnya yang di Ternate itu mereka tahu bahwa kita ini dari Taspen Pak. Betul. Nah, makanya mereka apapun itu mereka pasti hubungi. Pak Lut ini syarat-syarat apa nanti kita mau pensiun. Nah sudah, mau dan tidak mau kita harus tahu. Langsung di follow up. Langsung saya follow up. Malahan saya langsung antar ke Taspen Pak. Nah dari situ dari situlah ya lebih hubungan emosional lebih dekat. Ibu akhirnya terjadi kredit lagi. Iya. Karena benar kata Bro Lutfi ya, dibilang hubungan emosionalnya tuh itu. Ketika kita ngomong ke orang menyampaikan, kita ada program ini, ketika emosional udah deket, itu langsung tanpa basa-basi. Jadi tanpa kita closing. Iya. Yang bersangkutan sudah closing duluan. Sudah perlu saya. Iya. Jadi tanpa closing, beliau langsung closing. Lalu saya pinjam aja. Oh iya. Oke Bu, ayo kita PK. Karena yang Om Deddy pun yang minjem pakai duit, Om Lutfi minjem duit sendiri ya. Gitu ya. Nih, ini buat Rossi bagaimana? Seperti kita bilang tadi, tagline kita adalah membantu para pensiun, jadi kata pensiun untuk berkarya. Apalagi seperti orang tua kita sendiri, boleh sampaikan nih? Kalau di daerah kami khususnya itu banyak sih yang bilang, oh kalau di Bank Mantap tuh enak ya, pelayanannya ramah-ramah. Jadi kan
kadang-kadang kan ada juga sih yang pensiun sendiri, kemudian dia juga punya pensiun janda atau duda. Kadang-kadang pensiun janda atau dudanya ngambilnya di bank sebelah. Kemudian pensiunan sendiri karena dari awal sudah Bank Mantap yang ngurus, ngambil gaji di Bank Mantap. Jadi setelah melihat pelayanan di Bank Mantap yang seperti itu, ketika buka pintu sudah senyum semua, ada keperluan apa-apa selalu cepat lah ya. Jadi ibaratnya mereka akan udahlah punya aku juga dipindahin juga yang punya janda atau dudanya dipindahin juga ke sini supaya enak katanya. Soalnya memang benar cuy. Jadi ketika pelayanan kita baik, ini satu orang ini bakal cerita nih teman-temannya. Udah ke Bank Mantap aja tuh, gua aja dilayanin gitu. Jadi biar mungkin di tempat kalian juga begitu kali ya. Nasabah kalian ngajakin orang lain juga ya, gitu ya. Makanya kadang-kadang sering kalau ada apa ya BUP datang mau ngurus pensiun gitu. Kalau aku agak asing wajahnya, setelah aku tanya, Pak, Bu, tahu Bank Mantap dari siapa? Oh, dari si A, si A, si A. Oh, rupanya itu nasabah kita teman juga ya. Teman-teman yang sudah pada pensiun. Mereferalkan nasabah berikutnya. Benar cuy. Itu kayak prinsip arisan gitu. Makanya salah satu marketing terbaik adalah cerita itu, real testimoni gitu. Kan kalau di arisan ibu-ibu nih kalau kata mak gue, ketika dia ngambil catering makanannya enak, dia cerita. Besok tuh anaknya ada hajatan dipakai tuh si cateringnya gitu. Ya kurang lebih begitu juga. Bener. Karena juga memang kadang kalau komunikasinya udah enak gitu ya, pasti juga bakalan enak lah kedepannya gitu loh. Nggak perlu tadi seperti Om Lutfi bilang ya, tanpa mengclosingkan. Akhirnya di-closingkan. Nasabah yang mengclosingkan ulang. Saya bilang langsung PK langsung. Jangan ditunggu Pak, itu langsung. Ada nggak sih pengalaman Mas Angga selama menjadi AOP? Gue ke Rossi dulu deh. Kalau mengesankan mungkin cerita lucu unik gitu, uniknya. Mungkin waktu awal-awal jadi AOP waktu itu ya. Jadi karena Bank Mantap kan waktu itu kan di daerah Pringso itu masih belum dikenal. Jadi waktu itu pernah canvassing ke existing lah, kayak yang sudah pensiun. Sampai sana kita ketok pintu, salam, dibukain pintu, kemudian kita sampaikan kalau kita dari Bank Mantap ya. Kemudian mungkin karena dia nggak tahu, ya mungkin ini untuk lucu-lucuan aja sih. Jadi dia minta surat tugas, minta nemtek dan lain sebagainya. Itu yang gua alami cuy waktu dulu. Kemudian karena kita kan cuma bisa nunjukin nemtek aja. Dia bilang kalau nggak ada surat tugasnya pulang aja katanya. Jadi jadi pengalaman apa ya, ketika awal jadi AOP itu ya pernah ngalamin diusir juga. Bahasanya apa ya? Kalau bahasa sana boro-boro suruh masuk. Kalau gue paham maksudnya. Bahasa boro-boro suruh masuk, ini depan pintu aja sudah pulang aja katanya. Kayak gitu. Makanya dari situ kalau kayak gini caranya berarti kita harus lebih maksimal lagi nih supaya banyak yang kenal. Soalnya kan kalau saya sendiri mungkin nggak bisa menyalahkan beliau juga. Karena beliau juga kan pasti kan waspada juga gitu. Itu yang kedua, ini ada yang ngaku-ngaku dari Bank Mantap itu apa, kemudian Bank Taspen itu apa, kan begitu. Jadi ibaratnya kita lebih termotivasi lagi sih untuk memperkenalkan apa itu Bank Mantap. Jadi waktu awal-awal itu penolakan itu biasa. Dan banyak yang ragu gitu. Itu karena kita kan memang masih baru, bank baru. Jadi memang kalian inilah yang salah satu memperkenalkan Bank Mantap tuh di daerah. Secara langsung, face to face gitu. Akhirnya mereka pun tahu kantornya secara fisik di mana gitu ya. Betul. Kalau dari Om Lutfi? Ya, kalau dari saya sendiri itu hampir sama ya dengan Mas Rossi tadi. Karena biasanya saya sering sosialisasi mini. Jadi sosialisasi mini. Kalau sosialisasi mini itu maksudnya jumlahnya apa gimana? Ya jumlah pegawainya itu mungkin 5. Aku tahu ini sosialisasi paling di belakang nih, paling di kantin gitu ya. Pak, rokok dulu lah, kopi dulu lah. Ya biasanya kalau sosialisasi mini itu kan kita sendiri yang harus berkorban, Pak. Ya kita harus minimal snack lah yang kita sediakan. Kopi, minuman lah. Nah, itu juga bagian dari strategi ya. Nah, terus kalau untuk penolakan sendiri ada dari 5 orang itu pasti ada yang nggak mau. Ini bank apa ini? Kok Bank Mantap? Pasti kan mereka masih ragu-ragu kan. Apalagi ini kan namanya Mantap. Mantap mana? Emang ada ini kayak gini gitu kan. Pasti kalau Mandiri Taspen mungkin Mandiri Taspen gitu. Memang betul karena awal-awal kita selalu nyebutnya Bank Mantap ya.
Dan orang pun kebanyakan masih bingung Bang Mantap itu apa gitu. Jadi memang begitu ya bro, kita langsung door to door ya. Door to doornya dalam artian kita pakai strategi juga. Seperti yang tadi Bro Lutfi sampaikan, ada sosialisasi mini. Iya, sosialisasi mini, terus saya door to door ke sekolah-sekolah sih biasanya. Betul. Ya, sekolah-sekolah. Berarti sama ya. Iya, sama. Kan di awal itu biasa. Iya, biasa, tapi itu kalau bagi saya penolakan itu membuat saya lebih semangat lagi. Ya, jadi titik baliknya ya malahan. Iya, tapi justru saya lebih semangat lagi kalau ditolak. Iya, betul. Iya, saya lebih semangat lagi, betul. Karena dulu sama istri kayak gitu juga, ditolak, kejar, tolak. Om Lut, lo pernah nggak Om Lut ditawarin jadi menantunya gitu atau apa gitu? Ya benar. Itu kan lucu tuh, itu lucu mengesankan juga tuh. Oh, iya. Biasanya kan ditanya, Pak Lutfi sudah punya istri belum, udah punya pacar belum gitu, pernah nggak ditanya gitu? Kalau pernah sih. Pernah kan? Iya, janda dia. Begitu tuh. Janda. Sekalian proses kredit gitu ya. Jandanya dapat. Orang dapat. Coba jadi pernah ya? Iya, itu nasabah saya pensiun janda. Dia tawarin, dia nanya ke saya, Pak Lut sudah nikah. Kok tahu gitu? Oh enggak. Saya kaget juga, maksudnya apa ini? Jangan sampai padahal ada anaknya kan, anak perempuan. Saya bilang, sudah ibu, saya sudah, mohon maaf saya sudah nikah. Oh iya. Mungkin kakak Lutfi dimiripin sama ini Glenn Fredly. Oke. Keren ya. Oke, itu dari Om Lutfi. Kemudian Om Ded, ada apa pengalaman yang mengesankan nggak? Yang bisa sharing ke kita selama jadi AOP? Kalau saya pengalaman yang pahit lah. Pernah motor saya masuk ke Kopi nggak pakai gula. iya. Pengalaman saya yang inilah yang mengesankan waktu kapasing. Awal-awal pas banget baru masuk Bang Mantap Pak ya. Tapi untungnya saya hafal jalan daerah Hulu. Oh gitu. Oh di jalan ini. Iya. Tersesat. Iya. Emang masih hutan ya? Aku banyak sih. Kan ada jalan provinsi sama jalan sawit. Oh sawit. Jadi pengen mau cepat, kata orang bagus jalan sawit. Terus gimana? Ikutlah orang perai pakai bawa ikan, pakai keranjang. Saya ikut nak terkejar, udah keduluan. Akhirnya sesat saya. Tunggu, ngejarnya pakai apa? Jangan pakai sepeda yang didapat bukan? Capek dong. Nanti kamu bisa ngejar, dia kan baru bawa ikan. Iya. Jadi naik motornya apa? Motor biasa. Oh motor biasa. Sudah janji dan nasabah baru sekitar 3 jam sampai ke malam baru nyampe. Astaga Dragon. Tapi untung masih ada rezeki. Nasabahnya masih mau nunggu. Oke, nggak marah-marah ya? Nggak. Pas nyampe tetap dibuatin teh kali ya sampai pasti. capek katanya. Baru capek ini nyasar. Jadi emang perjuangan teman-teman di lapangan ini luar biasa ya. Jadi satu penolakan itu terlalu biasa. Jadi malah itu bikin titik balik kalian Jadi dijadiin motivasi tuh. Benar. Nah ini kan podcast hari ini tentang Sales Mega Reward ya, hadiahnya Ninja nih. Gue penasaran tuh, kan tadi kan ngejelasin ada kriteria-kriterianya. Ini kalau bicara papan klasmen nih, nah ini seru nih. Ini kalau di klasmen akhir 2021 masih urutan berapa? Alhamdulillah 1 kalau nggak. Urutan 1 ya. Waduh. Urutan 1. Ini kalau di Liga Inggris ini dia pemimpin yang udah siap dapat juara Liga Inggrisnya lah. Kalau di Liga Italia Capolistanya pemimpin kelas. Udah kekunci lah katanya. Kunci tuh ya. Lo udah yakin lo bakalan dapat Ninja di bulan apa terus? Sebenarnya kalau dibilang yakin sih enggak, tapi kan aku sendiri kan biasanya tiap bulan itu kan selalu di-share itu urutan-urutannya. Kemudian aku lihat urutan 2, 3, 4. Kemudian kan kalau nggak salah waktu itu nomor 2-nya Bang Lutfi kalau nggak salah. Jaraknya udah cukup juga kan. Jauh ya. Kalau bilang jauh sih enggak ya, cuman ibaratnya cukup lah lumayan. Kalau nggak salah selisih 4.000 ya Bang ya. Selisih 4.000 poin. Waktu itu selisih 4.000 poin, jadi ibaratnya
udah agak bisa napas. Cuman ibaratnya di bulan sekitar bulan 9. Bulan 9 Ya. September cuy. Cuman kan kalau kami sendiri kan karena kita juga kan tim ya. Tim juga bahasanya yang penting kita selalu konsisten, minimal kita ya 2,5 aja. Cuma dalam artian itu udah paling minimal. Lu punya standar minimal. Iya, minimal dalam artian supaya nanti kan masih ada bulan 10, 11, 12 masih ada 3 bulan dengan gap 4.000 itu kalau bisa kita tetap pertahanin tuh untuk gapnya. Makanya sambil kita pantau juga kawan-kawan di unit-unit lain tuh, zona lain tuh berapa. Makanya ibaratnya kalau dibilang udah yakin sih enggak, cuman ya sudah merasa lebih nyaman lah mungkin bisa dibilang kayak gitu. Tapi dia keren juga sih. Maksud gue ketika dia sudah yakin tuh di bulan 9, tapi dia nggak kendor tuh. Maksud gue tetap konsisten ya. Konsisten tuh karena dia punya standar minimal 2,5. Benar. Oke, keren. 10, 11, 12 juga seperti itu berarti ya. Iya. Oke, berarti lo urutan 1 dengan poin tertinggi gitu ya. Iya. Nah, Itu berarti bertahan terus sampai akhir tahun ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Oke. Ini pernah cerita nih. Jadi gue dengar kan, ada orang yang di urutan 7 katanya. Tapi di akhir tahun tiba-tiba melesat. Wah. Dengan 4-5 kontestan lain. Keren, seru. Biasanya cuy, orang tuh akhir tahun tuh udah mikir Kendor, iya benar. kendor gitu ya. Susah nantinya. Ini kan begitu ya. Iya. Ini ada sosok yang dari urutan 7 tiba-tiba naik ke atas. Kita tanya nih strateginya apa. Ya Om Ded, lo urutan berapa Om Ded? 7. Di bulan 10. Di bulan 10. Iya. Akhir tahun Peringkat 2. Tadi kan aja si Rosi kan ada yang peringkat 2 Om Lutfi ya. Gitu ya. Tiba-tiba Bulan 9 tuh. tiba-tiba di akhir tahun Om Deddy di peringkat 2 itu kenapa? Jangan-jangan ada chat atau teleponan di balik layar ya antara AOP lain ini. Pada waktu bulan 12. Ini Om Lutfi boleh cerita juga langsung nimpalin ya. Ini karena berkaitan cerita. Boleh dibantah pokoknya. Om Lutfi. Saya kan belum kenal, belum pernah ketemu. Pas bulan 12 di Bali. Iya. Satu bus. Ketemulah dengan Mas Lupi. Waduh, kata saya, gimana cara bikin mental dia lah? Mental dia kayaknya dia anggap saya remeh lah maksudnya ya. Oh, kata saya, bulan kemarin booking saya 2M lebih ya, kata saya. Padahal mati saya itu kan lebih dah. Habis pulang dari Bali, saya izin cuti udah lama, anda pulang kata saya. Berarti itu bulan Desember izin cuti. Cuti. Tas banyak nih bawa tas barang-barang banyak isinya. Lama saya 1 minggu nih pulang kampung udah lama nak pulang kata saya. Bukan aja Mas Upi. Kadang saya ada WA dengan Mbak Upi yang peringkat 4 ya. Pada saat itu 4. 4 ya. 4. 4-3 ya. 3 atau 4 Jakbar ya. Iya. Saya WA susah booking sekarang di Kalimantan gitu ya. Hendrik gitu ya. Ajar mentalnya. Tenaga mental. Sekarang udah pasrah saya. Sering saya akhirnya pas sudah mau terakhir tuh Mbak Upi pun udah jarang WA, saya balas WA saya. Itu kan sama Upi. Kira-kira sama yang di sebelahnya Om Lutfi. Gimana tuh? Ada kontakan nggak tuh? Ada. Terus gimana? Mau mana bro? Kamu bro katanya. Gitu ya menurut ya? Gimana? Coba klarifikasi. Jadi memang ini Bro Deddy ini memang ya sudah biasa lah kalau kita marketing itu biasa gitu. Tes mental, uji mental. Tapi saya anggap itu biasa. Karena waktu kemarin kita ketemukan waktu di Bali ya MSA, itu Mas Deddy ngajak ngobrol. Oh iya bro. Oh iya. Jadi dia bilang, Bang, bulan ini berapa bang? Ya dia bilang, ya aku sih 2M lah. Aku mati apa? Gak yakin. Iya, apa? Tipe ini nggak yakin. Aku bilang, wah,
Iya, karena di sana sudah sepi, Bang. Ini baru kita ikut MSA gini kan pasti waktunya kan sudah. Terus dia nanya, Mas Dedi nanya, Mas Bro Lutfi berapa sekarang? Ya aku ngomong aku sudah 4M bro. Tes dulu, saya tes dia, cuma lihat, udah besar sekali ya. Iya, makanya dia, ya udahlah aku balik. Ya 5 lah, dia bilang gitu. Pokoknya aku di bulan ini tutup 5. Saya juga sepi. Ngeri sekali, saya bilang. Bahaya ini. Ya, tadi saya udahlah. Udah biasa. Jadi udah setelah dari Bali kan kita berdua masih sempat chatting. Ya, dia kirim fotonya. Mas bro, aku lagi cuti bang. Aku balas, nggak yakin aku. Dia meyakinkan aku lagi, dia kirim surat cuti. Dia kirim, itulah bang, surat cuti aku tuh bang. Aku balas, palingan cuti tapi kan fasik. Cutinya benar. Iya, cutinya benar, tapi pasti Mas Bro kan fasik. Itu nggak yakin aku itu. Yang AOP kan cuti masih bisa booking. Nah jadi saya bilang ke Mas Bro Dedi ya udahlah, enggak apa-apa bang. Nanti kita lihat di hasil akhir lah. Akhir lah. Jadi waktu Desember yang di MSC itu Bro Lutfi urutan keberapa? Saya urutan kedua. Sebelum pulang. Iya, kedua. Masih kedua. Iya. Di Desembernya masih kedua. Iya. Karena gini bang, saya jujur saja karena hitungan poinnya kan beda bang. Di perjuangan kan beda. Makanya itu juga saya kasih masukan juga untuk di pusat ya. Supaya kalau bisa, artinya supaya fair ya. Karena kita semua kan AOP ya. Kalau siapa yang berusaha ya berarti dapat. Jadi nggak usah ada klasifikasi poinnya harus sekian. Nah jangan. Ya, nanti kita omong gitu sama Pak Obi. Iya. Jadi kemarin saya bilang ke Mas Dedi, oke lah bro, fair. Saya bilang tidak fair. Karena poinnya beda. Kalau poin kita sama, dia tetap di keempat. Iya. Karena bedanya cuma 400 di hasil hari ini. Berapa 400 atau 200 ya? Bro, kita MSA Raker itu kan belasan ya, tanggal belasan Desember ya. Iya. Itu lu masih urutan 2 ya? Urutan 2 saya. Tapi terus beda poinnya kan 1000 lebih. 1000 lebih. Ya beda poin sama urutan 3, 4 sampai 5 itu bedanya 1000 lebih. Tapi saya nggak pernah bilang yakin bahwa saya dapat enggak. Karena tetap was-was ya, tetap was-was. Iya, tetap was-was ya. Itu dia lah, gue nih satu ubah sama Om Lutfi. Kan orang harusnya di Bali seneng. Dia kayak mikirin sesuatu mulu. Kayak pengen mikirin balik. Orang yang fun di sana ya. Harusnya kan fun ya di Bali. Iya kan, itu kan udah bulan 12, udah tinggal hitungan. Makanya gue pas ngobrol juga kata gue cocokologi tuh, gue flashback lagi akhir tahun lalu. Mukanya tuh kayak kepikiran buru-buru pengen balik. Karena kayak buru-buru pengen takut kesalin dia. Waktu di Bali itu jadi setengah badan saya itu di Ternate, setengahnya di Bali. Jadi saya bilang udah cepat balik lah. Ini karena kan sisa kalau tidak salah sisa 2 minggu. Iya betul. Wah saya bilang ini akhir begini kita harus habis-habisan. Makanya saya kemarin di MSA di Bali itu ya bilang senang-senang karena kan baru pertama kali kan ke Bali. Tapi setengahnya lagi setengah badan saya di Ternate. Karena gak lucu ya tiba-tiba di akhir di injury time tiba-tiba disalib sama Mas Dedi. Saya bilang selamat bro. Yang penting kita sama-sama ke Jakarta bro. Dan sama-sama dapat ya. Berarti ini yang urutan 1 Rossi, urutan 2-nya Om Dedi, 3? Yang Fatih Sega. Oh iya. Oke.
Gunung Sitoli itu ya. Baru Om Lutfi ya. Berarti Om Lutfi ini agak deg-degan ya. Iya. Ngomong kalau selisih sama si yang nomor 3. Saya selisih sama yang nomor 5 itu. Itu hanya 120 poin. 100 ini gue kurang paham di bagian Upi Trisnawati. Kalau 120 poin itu berarti kalau misalkan dia dapat satu NOA atau dengan plafon 300 juta itu udah kesalip belum? Ya bisa kesalip itu. Oh bisa kesalip itu? Kalau nggak salah 120 poin itu 120 juta. 120. Ih tipis banget ya. Tipis. Soalnya 10 juta 10 poin ya. Iya, karena memang kita ngobrol kemarin tuh sama Om Lut. Om Lut tuh memang udah nargetin ya Om Lut ya. Tahun ini ya ketika dapat pengumuman untuk motor Ninja gitu ya langsung geber ya dari awal tahun ya. Iya dan memang saya dari 2021 ini saya udah pasang target Bang. Karena alhamdulillah sementara ini lagi membangun Bang, membangun rumah. Nah, jadi memang target saya tahun ini harus dapat Kawasaki. Harus itu pasti. Dan itu juga motivasi buat saya. Itu karena rumah Bang. Oke. Iya rumah. Makanya itu yang membuat saya lebih makin semangat. Makin semangat. Enggak kendor sampai akhir. Enggak kendor karena itu rumah yang saya mau selesaikan di tahun ini. Amin. Oke, ini gara-gara ngomong rumah nih. Berarti kalau teman-teman kan pasti punya targetnya masing-masing gitu. Ada pengen bangun rumah, pengen bangun mobil segala macam. Berarti kalau Rossi sendiri selama jadi AOP itu udah dapat banyak hal kan pastinya kayak yang di awal tadi. Iya, alhamdulillah. Rumah pun mungkin udah dapat. Kalau rumah belum sih, paling masih lahan kosongnya. Lahan kosong berarti udah punya tanah. Ya, 3 bangunnya lagi. Berarti ntar tahun 2002 ini ntar kan ada reward lagi. Insya Allah lah. Itu ditabung bonusnya ditabung ya. Kalau Om secara target pengen beli apa gitu? Ngebangun apa? Nambah kayaknya. Kayak nambah ya. Gimana Om Ded? Targetnya apa? Alhamdulillah udah ada kebun. Wih, ya. Kebun. Ada 2019 punya istri baru lagi. Tambah istri saya kira. Untung istrinya bukan pegawai mat, berarti nggak dengar podcast ini. Jadi ada investasi juga ya. Iya. Saya pun sebelum kan emang ada usaha jualan. Nah, dari situ juga penghasilannya. Masuk mantap makin cepet lagi. Berarti gini, masuk mantap, jualan masih biasa. Jualan apa? Macam-macam saya. Apa tuh? Jual beli motor, jual mobil. Ntar dia jual beli. Apalagi jual beli organ tubuh juga. Kalau Om Lutfi berarti dari yang gitu ya rumah ya. Iya. Capai targetnya. Amin. Memang alhamdulillah sekali ya semua ini. Dari proses awal pembangunan rumah itu ya dari mantap juga. Mulai dari apa? Ya ini saya rencananya kan ya kalau misalnya Inja ini kan rencana mau dijual ya. Melanjutkan rumah mau tinggal kan rumah kan tinggal finishing aja sih Mas. Waduh. Renovasi. Ya supaya tahun depan itu ada target lain lagi yang kita pasang. Ya. Berarti dari Bang Mantap itu sejahtera perusahaannya, sejahtera karyawannya, sejahtera pensiunannya. Tepuk tangan. Ini luar biasa banget. Ini motivasi untuk teman-teman AOP dari seluruh Indonesia. Boleh share nggak sih untuk memotivasi teman-teman di seluruh Indonesia yang mendapatkan hadiah sepeda motor Ninja juga tahun ini 2022 bakal ada logam mulia. Ada teman-teman sampaikan Om Lutfi, Om Deddy. Iya, tentunya yang seperti kalian rasakan rumah. Iya, maksudnya di luar apa motor Ninja gitu. Kemarin kan dapat fasilitas naik Alphard, di hotel bintang 5. Nanti malam juga tuh pas dinner juga bakalan asik juga tuh makan di tempat mewah. Betul. Nah, kalian bisa sharing nggak atau kasih motivasi buat teman-teman AOP lainnya untuk bisa sampai tahap seperti kalian tuh mesti apa gitu? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ayo Om Ded. Saya ya. Iya. Yang utama kita konsisten lah. Konsisten. Iya. Utama rajin, harus rajin. Konsisten, rajin. Iya. Jangan hitungan waktu lah. Ya,
Loyalitas ya. Iya. Ya, oke. Apa itu? Rajin, konsisten, jangan Prioritas. Mungkin doa. Iya. Doa gitu Iya, ya. doa, bantu doa. Jangan lupa minta doa orang tua dan istri dan anak. Istri. Jangan istri dan anak. Iya. Istri dan anak. Enggak 2 kali tuh. Nah kalau Loros gimana? Sama aja sih sebenarnya. Yang pertama itu konsisten, kemudian kalau aku sendiri sih biasanya kuncinya lah sama aja. Setiap hari itu kalau kita bisa berinteraksi dengan minimal 5 atau 4 orang baru lah. Sehingga kita Itu penting tuh cuy. bangun jaringan kan. Ya simpelnya ngomong kalau 1 minggu ada 5 hari kerja, 1 hari ketemu berinteraksi dengan 5 orang baru, 25 orang dikali 4 minggu udah 100 orang. Jadi ya intinya kita konsistennya di sana. Konsisten dalam artian kita konsisten ketemu orang baru, berinteraksi dengan orang baru, sehingga kan dari orang-orang baru inilah kita Menambah koneksi. ya betul. Betul. Oke, belum lagi ntar yang 100 itu sebulan itu cerita lagi ke teman-temannya ya. Dari sana Berjaringan ya. kemudian ya sama seperti yang disampaikan tadi, kita ya itu doa juga kan, doa dari orang tua, dari keluarga, kemudian support dari kawan-kawan yang ada di tim saya, kemudian ada di KC Bandar Lampung, di KC Bintang Sewu, support dari mereka. Kemudian jangan lupa juga untuk bersedekah lah. Dan yang penting ini juga ya, boleh kredit sebesar-besarnya gitu ya, bukan Iya. sebesar, tapi yang penting prudent ya, tetap prudent ya. Iya. Kreditnya tetap yang berkualitas. Iya. Pesan Pak Atta. Iya, pasti dong. Karena teman-teman yang udah hadir di sini pastinya udah Tahu sadar ya. udah paham lah. Selanjutnya Lutfi. Ya kalau dari saya sendiri sama ya dengan teman-teman yang lain, dari Mas Rosi sama Bro Dedi. Ya yang pertama mungkin tetap konsisten dan harus selalu memotivasi diri. Jangan cepat puas ya. Iya, jangan cepat puas. Nah, terus yang kedua itu sering-seringlah harus berbiasakan untuk minta doa karena kedua orang tua. Kalau yang sudah berkeluarga, istri. Oke. Ya, orang tua sama istri lah intinya. Betul. Itu yang kalau itu yang saya rasakan. Utama ya. Iya, yang paling utama. Itu. Dan menurut Ya Don, mungkin ada tambahan juga ya, dan mungkin support juga dari tim ya, baik dari teman-teman back office, frontliner ini, dan juga tergantung juga leadershipnya kita di KCP. Walaupun kita udah semangat, tapi kalau ada leadership kita yang kurang ini di unit, nah pasti itu juga pengaruh ya. ya berarti memang teamwork itu penting banget. Ya, gitu teamwork penting. Dan alhamdulillah saya tahun kemarin punya leadership kita Oke banget ya. Oke banget, Pak. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah dipromosi, Pak, naik jadi KC. Memang saya ingat betul ya, sering beliau sampaikan itu usaha dulu, pokoknya usaha itu paling penting, hasil itu pasti ikut. Iya, pasti usaha dan hasil itu berjalan. Gitu ya. Jadi sering beliau sampaikan, perlu usaha dulu. Pokoknya kau habis-habisan usaha, best effort. Hasil itu pasti ikut, yakin itu pasti ikut. Dan itu saya praktekkan, alhamdulillah dari 2021 sampai sekarang. Oke. Dari itu. Alhamdulillah beliau sekarang juga dipromosi, Pak. Jadi KC di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Om Yosi ya. Iya, Yosi. Berarti sebenarnya kalau gue jadi Om Lutfi nih ya. Iya. Salah satu pesan penting untuk teman-teman AOP lainnya adalah hati-hati kena tikung di air gitu. Jangan percaya nonton air di air belum tentu. Jangan percaya, mitigasi tuh. Benar, Ketika saingannya udah mulai ngirim form cuti gitu, hati-hati. Biasanya harus percaya. biasanya nanti kena tikung di air-air ya. Karena memang ya unik nih, update ini unik ya. Oke, thank you atas kedatangan teman-teman AOP. Ada Rosi Vista dari KCP Pringsewu, ada Om Deddy Rahadi dari KCP Ketapang juga, ada Lovinio dari KCP Ternate. The winner Sales Mega Reward 2021 persembahan Bank Mandiri Taspen. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya, Pak. Gimana?
Ya, jadi mungkin saya secara pribadi mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman panitia DPM. Ya, jadi sedikit tambahan dari saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih ke tim DPM dari Mas Angga, Mas Galang, Mas Galang, Ibu Bianca sama ini. Itu ya, memang luar biasa ya pelayanannya. Mulai dari bandara puas ya? Puas. Makanya ya jadi Seru pasti ya. Terus belum puasin apa? Puas karena jadi ini juga motivasi juga buat teman-teman OP. Ya, jadi luar biasa kalau mungkin di tahun ini ya kalau bisa teman-teman OP yang lain yang menggantikan kita lah yang di sini. Ya, tapi saya mau juga untuk hadir. endingnya gue pikir gimana gitu memotivasi tapi dia diri sendiri termotivasi. Iya, termotivasi. Tetap bersaing ya. Ayo kita bersaing, aku juga bersaing. Karena kita tidak bisa mungkiri juga karena ini ibaratnya kayak perlombaan ya. Siapapun berhak dan siapapun juga bisa menang gitu ya. Terima kasih kedatangan teman-teman AOP. Ada Rossi Priester dari KCP Pringseu, ada Dira Hadi KCP Ketapang, ada Lovinio dari KCP Ternate. The winners Mega Sales 2021 persembahan Bang Mari Karsen. Selamat sekali lagi, tepuk tangan dulu dong. Sukses selalu, semoga tahun 2022 menjadi winner lagi, mendapatkan logam mulia. Amin. Baik. Kita pamit dulu dari podcast mantap Outdoor. Sampai jumpa di episode berikutnya.